datang di video kami part 2. Jadi pada video kali ini kami akan membahas tentang RAB. Nah, apa sih RAB itu? RAB itu kepanjangan dari Rencana Anggaran Biaya, yang merupakan dokumen ataupun perhitungan yang berisi seluruh estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu proyek, mulai dari bahan, tenaga kerja, peralatan, hingga biaya pendukung lainnya. RAB ini digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengendalian keuangan proyek. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan tentang manfaat RAB. Di sini manfaat RAB ada 6. Yang pertama itu mempermudah perencanaan proyek karena biaya yang diperlukan sudah dihitung. Yang kedua itu menghindari pemborosan dan penyimpangan anggaran biaya. Yang ketiga itu menjadi pedoman dalam pengawasan biaya selama proyek berjalan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan, tenaga kerja, dan waktu. Yang kelima yaitu memudahkan evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan setelah proyek selesai. Yang keenam, sebagai alat negosiasi dan berbagai alternatif pekerjaan atau penyedia jasa. Sekian penjelasan saya. Hai teman-teman. Jadi aku di sini akan membagikan cara pertama pembagian RAB. Jadi yang pertama itu kita sudah ada file yang sudah kita siapkan dan itu akan dibagi-bagi. Pertama kita akan mengklik bacaan view, kita klik tables, lalu kita pilih cost. Nah, di sini sudah muncul tentang anggaran biayanya. Setelah itu kita klik file, kita klik option. Di ujung kiri itu ada bacaan file. Terus kita klik option. Nanti dia akan muncul namanya project option. Lalu kita klik schedule. Kita scroll ke bawah, kita matikan centang yang bacaannya actual cost are always. Kita matikan centangnya, lalu kita oke kan. Setelah itu klik project di bagian sini di samping bacaan report, kita klik project. Kita pilih bacaannya set baseline. Kita klik set baseline, kita pilih juga lagi set baseline. Kita klik oke. Setelah itu kita buat di bagian 1.1 bagian kick off meeting project di bagian phased cost kita buat anggarannya itu sebanyak 700.000. 700.000 kita klik enter. Nah, lalu di bagian aktual kita buat 500.000. Pasti kalian bertanya kenapa di bagian aktual ini bisa diketik, padahal sebenarnya itu nggak bisa karena tadi di bagian file saya matikan. Karena tadi di bagian file saya buka kuncinya, terus kita option, habis itu kita pilih schedule, lalu kita matikan centangnya. Itu cara yang pertama, cara mendapatkan anggaran biaya. Lalu cara yang kedua, biar supaya lebih simpel, akan dijelaskan oleh teman saya. Dadah. Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara yang kedua. Kalau yang sebelumnya tadi, cara pertama yang sudah dijelaskan oleh teman saya itu ada step-stepnya gitu. Nah, untuk cara yang kedua ini benar-benar mudah sekali teman-teman. Jadi kita tinggal merubah presentasi dari diagram batang ini ke 100 atau kita fullkan seperti ini. Maka hasilnya itu sama seperti yang pertama tadi, cuman jauh lebih mudah dan lebih simpel. Seperti ini. Baik teman-teman, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk penjelasan dan juga fungsi dari kolom-kolom yang di atas ini akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih fungsi-fungsi dari kolom-kolom yang ada di sini. Yang pertama itu ada namanya kolom fixed cost. Ini fungsinya untuk anggaran biaya tambahan, misalnya seperti merancang website, biaya hosting, atau biaya lainnya. Berikutnya di sampingnya ada kolom fixed cost aktual. Nah, kolom ini berfungsi untuk membayar tagihan setengah-setengah atau membayar full anggaran-anggaran semuanya gitu kan. Berikutnya ada yang namanya total cost. Total cost ini gunanya untuk pembayaran keseluruhan termasuk gaji karyawan, website, hosting, dan biaya lainnya. Berikutnya ada yang namanya baseline. Baseline ini fungsinya untuk menjadi tolak ukur untuk membandingkan sisi anggaran baik dari gaji karyawan atau tambahan biaya lainnya.
Berikutnya seperti varians, aktual, dan remaining akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan 3 kolom terakhir dari yang memiliki kegunaan atau fungsinya. Kolom yang pertama itu ada variance. Variance artinya memiliki fungsi untuk ukuran selisih antara rencana dan realisasi, yang dimana dipakai untuk mengecek apakah proyek sedang on track, terlambat, atau over budget. Kolom yang kedua itu ada aktual. Aktual memiliki fungsi untuk biaya yang benar-benar untuk dikeluarin. Jadi ini bukan perkiraan lagi, tapi realnya. Yang ketiga itu ada remaining. Fungsinya sisa biaya yang belum kepakai. Jadi kalau total budget sekian, terus yang udah keluar sekian, sisanya kebaca di sini, atau bisa dibilang biaya menunggu. Sekian penjelasan dari saya. Halo teman-teman, jadi sekian video dari kami. Jangan lupa di Like, comment, share. bye. Udah pasti. Oke. Serahkan oleh teman saya. Pendek kan tuh. Untuk membayar